Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Pada video kali ini kita akan mengeksplor soal limit fungsi trigonometri. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mencari nilai limit fungsi trigonometri. Nah, di sini ada 3 cara untuk mencari limit fungsi trigonometri. Yang pertama dengan substitusi. Nah, jika substitusi jawabannya atau hasil nilai limitnya berbentuk tentu, maka itu sebagai jawabannya. Sebaliknya, jika nilai limit fungsi trigonometri itu bentuknya tak tentu, maka kita gunakan 2 cara berikut, yaitu penyederhanaan dan memakai rumus bentuk dasar trigonometri. Nah, di sini bentuk-bentuk itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan ini bentuk nilai tak tentu, 0 per 0, tahingga per tahingga, tahingga kurangi tahingga. Nah, ini adalah nilai limit yang dihindari dalam mencari nilai limit fungsi trigonometri. Nah, tadi jika pada saat kita mengerjakan soal limit fungsi trigonometri dan jawabannya berbentuk nilai tak tentu, maka digunakan cara yang lain. Yang pertama penyederhanaan, yang kedua dengan rumus bentuk dasar trigonometri. Nah, penyederhanaan ini biasanya menggunakan sifat identitas trigonometri dan pemfaktoran ya. Jadi kalian harus paham dan hafal identitas trigonometri dan pemfaktoran. Di sini identitas trigonometri ada tentang sudut rangkap ya. Sin A plus sin B sama dengan 2 sin A tambah B per 2 cos A min B per 2. Nah, ini salah satu identitas trigonometri. Dan sebelah sini juga sama, sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1 dan seterusnya. Ini harus kalian hafal. Dan tak lupa rumus aljabar juga harus kalian pahami. Contohnya di sini A plus B kuadrat kalau jabarkan akan seperti ini. A min B kuadrat kalau jabarkan juga seperti ini. A kuadrat min B kuadrat jika dijabarkan, maaf ini harusnya plus ya, akan seperti ini. Nah, identitas trigonometri ini akan sangat penting untuk digunakan dalam menyederhanakan limit fungsi trigonometri. Dan untuk rumus bentuk dasar trigonometri ada 4 buah ya, dirangkum ada 4 buah. Misalkan di sini AX per sin BX itu sama dengan sin AX plus BX. Nah, jika kalian menemukan limit berbentuk seperti ini, maka kalian tinggal mencari jawabannya, itu A per B ya. AX per sin BX itu sama dengan sin AX per BX dan seterusnya. Nah, ini juga udah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam soal-soal limit trigonometri. Yang pertama, kita akan membahas soal limit trigonometri dengan metode substitusi. Di sini nomor 1, contoh limit cos 2x x menuju pi per 4. Berarti kalau substitusi x-nya kita ganti dengan pi per 4. Nah, cos 2 tak x-nya ganti dengan pi per 4. Pi per 4 itu berapa? Pi itu ingat ya, pi itu 180 derajat. Ini coret dulu ya. Ini bisa dicoret, ini tinggal 2. Jadi pi per 2 sisanya. Pi bagi 2 yaitu 90 derajat. Cos 90 derajat berapa? Nah, ini juga harus paham juga nilai sudut istimewa ya. Harus di luar kepala. Cos 90 itu 0. Nah, 0 itu bentuk tentu. Berarti ini jawabannya ya. Yang tidak boleh itu 0 per 0 ya. Kalau 0 itu boleh. Yang kedua, limit cos tan X min sin 3x x menuju pi per 3. Nah, kita x ini ganti dengan pi per 3 ya. Semuanya ganti per 3 ya. Pi per 3 itu 180 dibagi 3. Berarti 60 kali setengah 30. 60 dikali 3 180. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Sin 180 juga berapa? 0. Berarti hasilnya setengah akar 3. Nah, ini juga bentuk tentu. Berarti ini jawabannya ya. Yang ketiga, limit cos x plus sin x per tan x. X-nya menuju pi per 4. Berarti x di sini kita ganti semuanya dengan pi per 4. Pi per 4 itu berarti 180 dibagi 4. Itu 45
5 ya. Cos 45, sin 45, tan 45. Cos 45 itu setengah akar 2, sin 45 juga sama, tan 45 itu 1. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 berarti akar 2. Akar 2 per 1. Ini juga bentuk 2 bagi 1 akar 2. Ini juga bentuk tentu. Berarti ini jawabannya ya. 4 cos 2x kali sin 3x, x menuju pi per 2 ya. Berarti x di sini kita ganti dengan pi per 2 semuanya ya. Berarti 4. Nah, ini coret berarti tinggal pi itu 180. Nah, ini pi per 2 itu 90 kali 3 270. Berarti kita cari cos 180 itu negatif 1, sin 270 itu negatif 1. 4 kali negatif 1 kali negatif 1 itu akar 4 ya. Negatif 1 kali negatif 1 kan 1. 1 kali 4 4. Akar 4 berapa? 2. 2 juga bentuk tentu. Berarti ini jawabannya ya. Yang kelima, 4 sin x plus 3 cos 3x per 3 tan x. X-nya menuju pi per 6. Semua x di sini diganti dengan pi per 6. Nah, pi per 6 berarti 180 dibagi 6. Nah, 180 bagi 60, 30. Berarti 4 sin 30, 3 cos. Nah, ini coret ya. Ini 3. 180 dibagi 3, 90. Oke. Berarti kita cari sin 30 itu setengah ya. 4 nya tulis lagi, 4 kali setengah tambah 3 cos 90 itu 0. Terus 3 tan 3 kali tan 30 itu 1/3 akar 3. Berarti 4 kali setengah itu 2 ditambah 0, 2. Berarti ini coret berarti akar 3. Berarti 2 akar 3. Nah, jika kalian menemukan penyebutnya berbentuk akar, berarti harus diapakan? Harus dirasionalkan. Berarti kalau dirasionalkan dikalikan dengan penyebutnya kembali ya. Ini kan akar 3, berarti dua-duanya dikalikan akar 3. 2 kali akar 3, 2 akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. Berarti 2 per akar 3. Maaf, 2/3 akar 3. Ini juga bentuk tentu. Berarti ini jawabannya. Nah, itulah contoh soal-soal limit trigonometri dengan substitusi. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal-soal limit trigonometri dengan metode bentuk dasar limit ya. Nah, bentuk dasar limit trigonometri ini seperti ini ya. Limit x mendekati 0 ax per sin bx itu sama dengan sin ax per bx. Jadi bolak-balik ya, sama. Berarti jawabannya a per b. Ini juga sama. Ax per tan x itu sama tan ax per bx. Berarti jawabannya a per b ya. Sin ax sin bx tan. Jadi kalau soalnya berbentuk seperti ini, kita jawabannya tinggal menuliskan koefisiennya saja. Ini juga sama, sin per tan per sin ya. Jadi yang di sini hanya ada sin dan tan ya. Nah, langsung saja ke dalam bentuk soalnya. Misalkan limit 3x per sin 4x, x menuju 0. Lihat 3x per 4x ya. Mana ini bentuk yang mana? Bentuk yang pertama ini kan. Nah, ini a-nya, berarti ini a-nya 3. Bx berarti b-nya ini 4. Berarti jawabannya 3/4. Nah, seperti itu. Yang kedua, limit 2x per 2 sin 3x, x menuju 0. Lihat ini. Ini sama ya dengan yang depan, 2/3. Berarti ini ada angka 2. Tulis lagi angka 2-nya. Nah, jadi 2/3 ya ini. Ini 2 ditulis di sini. Jadi 2/2 kali 3 yaitu 2/6. Disederhanakan jadi 1/3. Oke ya. Yang ketiga, limit sin 3x per tan 6x, x menuju 0. Sin tan, mana sih? Nah, sin tan ada kan bentuknya. Berarti tinggal koefisiennya aja, 3/6. Sederhanakan jadi 1/2. Yang keempat, 2 tan 3x 3 sin 6x. Nah, ini lihat tan sin. Nah, ini lihat. Ini bentuk dasarnya. Tan sin, mana tan sin? Nah, ini tan sin berarti a per b. Berarti 3/6. Ini juga 2/3 ya. Tulis lagi yang depan 2/3 dikali 3/6 ya. Yang 2/3 ini yang sini, yang depan. Yang 3/6 yang ini.
Nah, berarti kalikan 2 kali 3 6, atau coret aja nih, atas bawah sama ya, coret, berarti sisanya 2 per 6. Nah, 2 per 6 sederhanakan jadi 1 per 3. Nah, nomor 5. Nah, bagaimana kalau di sini ada bentuk kuadrat? Nah, berarti kalau ada bentuk seperti ini, supaya bentuknya nanti sama dengan bentuk dasar, di sini kan dasarnya tidak ada berbentuk kuadrat, berarti kuadrat ini harus kita uraikan. X kuadrat itu sama dengan X kali X. Nah, X kuadrat itu kita rubah jadi X kali X, yang bawah tetap. Nah, berarti kita pisahkan ini per ini, ini per ini, berarti ini X AX per tan BX. Nah, ini AX per tan BX, ini AX per sin BX, AX per sin BX. Nah, ini ya. Oke, berarti 1 per 1. Nah, kita pisahkan ya, supaya lebih jelas kita pisahkan X per tan X, X per sin 2X. Berarti ini 1 per 1 kan. Ini A nya 1, B nya 1. Nah, ini 1, ini 1, terus ini 1, ini 2. Berarti 1 per 1 kali 1 per 2. Hasilnya 1 per 2. Oke. Nah, selanjutnya nomor 6. Nah, ini juga masih ada kuadrat. Berarti kuadrat harus kita uraikan. Sin kuadrat 4x itu sama dengan sin 4x kali sin 4x. Ya, sin kuadrat 4x itu sama dengan sin 4x kali sin 4x. Nah, setelah itu kita pisahkan ya, ini dengan ini kan, ini dengan ini. Berarti sin 4x per 3x, sin 4x per tan x. Nah, ini kan sama sin ax per bx, ini sin ax per tan bx. Berarti tinggal tuliskan koefisiennya, 4 per 3 kali 4 per 2. Ini coret, ini tinggal 2 ya, 2 kali 4 8, berarti 8 per 3, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang nomor 7. Nah, ini juga ada sama nih, ini ada kuadratnya, ini ada kuadratnya, berarti kita harus uraikan. Jadi 3x tan kuadrat 2x itu sama dengan tan 2x tan 2x ya. Ini jika diuraikan jadi tan 2x kali tan 2x. Nah, ini juga sama, 4x kuadrat, berarti x nya diuraikan 4x kali x ya, 4x kali x kali sin 6x. Terus kita pisahkan ya, ini dengan ini ya, tan 2x dengan x, satu tan 2x per sin 6x ya, berurutan. Nah, seperti ini jadinya. Berarti tinggal tulis koefisiennya, 3 per 4, 2 per 1, 2 per 6 ya, 3 per 4, 2 per 1, 2 per 6. Kita kalikan semuanya, atau kita coret, ini coret, tinggal 2, ini coret, tinggal 2 ya. Berarti 2 per 4 atau setengah ya, 2 per 4 sederhanakan jadi setengah. Nah, ya. Selanjutnya nomor 8. Nah, ini tan pangkat 3 2x sin pangkat 3 setengah x. Ini juga sama, berarti tannya dikalikan sebanyak, tan 2x nya dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, ini buat kali. Ini juga sama, sin setengah x nya kalikan sebanyak 3 kali ya. Terus kita pisahkan atau kita langsung boleh. Berarti ini 2 per setengah ya, 2 per setengah, 2 per setengah sama semua ya. Tan per sin ya. Ini kan bentuk dasarnya tan per sin. Berarti 2 dibagi setengah, semuanya 2 bagi setengah, 2 bagi setengah. 2 dibagi setengah berapa? Nah, awas ya, banyak salah. 2 bagi setengah itu kalau diuraikan menjadi kali ya, bagi itu menjadi kali kalau pecahan. Berarti 2 kali, ininya dibalik jadi 2 per 1, jadi 4 per 1, yaitu 4. Ingat ya, ini kan 2 dibagi setengah. Nah, bagi itu jadi kali, yang bawahnya dibalik jadi 2 per 1. Berarti ini 4 kali 4 semua, hasilnya 64. Yang 9, limit kotangan 2x per kotangan 4x, x menuju 0. Nah, ini kotangan ya, sedangkan bentuk bakunya itu hanya ada tan dan sin. Jadi kotangan itu sama dengan 1 per tan ya. Ingat, kotangan itu 1 per tanan. Berarti ini kita rubah
soalnya kita rubah jadi 1 per tan 2x ya. Ini rubah jadi ini. Ini juga sama, kotangan dirubah jadi ini. Nah, setelah itu, nah, ini kan pecahan bagi pecahan kayak tadi. Nah, ini pecahan bagi pecahan, berarti 1 per tan 2x dikali, ingat bagi itu jadi kali, dan ininya dibalik ya, dibalik. Asalnya 1 per tan 4x, jadi tan 4x per 1. Jadi kalau ada menemukan seperti ini, A per B dibagi A per B itu sama dengan A per B. Cara pengerjaannya ya, dikali B per A. Jadi ini dibalik dan jadi kali. Oke, ini juga sama nih. 1 kali tan 4x berarti tan 4x. Tan 2x kali 1 berarti tan 2x. Nah, ini udah bentuk dasar trigonometri. Berarti tinggal nuliskan koefisiennya itu 4 per 2. 4 per 2 sama dengan 2. Nah, seperti itu. Nomor 10. Sin 2x per kosekan 4x. Sin 2x kali kosekan 4x per kotangan 5x kali tan 3x. X menuju 0. Nah, di sini ada kosekan dan kotangan. Tadi kosekan itu 1 per sin x ya. Kalau ada kosekan x berarti 1 per sin x. Nah, kita ini rubah dulu. Ya, ini maaf, ini harusnya 2 ya. Ini berarti yang ini yang salah. Ini harusnya 3. Berarti ini sin 3x kali tadi kosekan itu jadi 1 per sin. Nah, ini kotangan itu jadi 1 per tan. Setelah itu ini kalikan ke atas ya. Sin 3x kali 1 berarti sin 3x per sin 4x. Nah, ini jawabannya. Ini juga sama, tan 3x kali 1 tan 3x per tan 5x. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah bentuk baku atau dari limit trigonometri. Berarti ini tinggal menuliskan koefisiennya, berarti 3 per 4 ya, ini per 3 per 5. Nah, ini juga sama, 3 per 4 dibagi 3 per 5 berarti 3 per 4 dikali 5 per 3, jadi 15 per 12, atau disederhanakan jadi 5 per 4 ya tuh. Oke. Nah, yang 11, x cos 3x per sin 2x. Nah, ini ada cosnya, sedangkan tadi bentuk dasar limitnya tidak ada nilai cos. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini ya, perkalian cos ya, perkalian cos. Jadi soalnya mengandung perkalian cos. Jadi kalau mengandung perkalian cos, kita harus uraikan atau pisahkan cosnya ya, harus dipisahkan. Nah, ini kan ada x per sin 2x. Nah, ini x per sin 2x. Nah, cos 3x nya pisahkan. Nah, lihat baik-baik ya, ini kan ada x cos 3x per sin 2x. Nah, ini pisahkan cos 3x nya, jadi x per sin 2x kali cos 3x. Nah, terus kita uraikan, pisahkan limitnya. Ini limit pertama, ini limit yang kedua ya. Ini limit ini cos 3x itu sama dengan ini limit cos 3x, x mendekati 0 ya. Setelah itu langsung ini kan sudah bentuk dasar limit untuk umumnya, berarti 1 per 2. Nah, ini tinggal masukkan, kan ini x mendekati 0 berarti x ini diganti dengan 0, berarti cos 3 kali 0 ya. 3 kali 0 itu 0, berarti cos 0 berapa? Cos 0 itu 1, berarti setengah kali 1 setengah ya. Tuh, nomor 12. Nah, di sini juga mengandung cos, berarti kita harus pisahkan lagi ya. Berarti pasangannya mana? Ini dengan ini. Nah, cos jadi 1 per 2 cos x ya. Nah, ini kan 1 di sini, berarti 1 per ini kan sudah bentuk dasar, berarti 6 per 3. Ini tinggal, nah, kita pisahkan dulu ya. Terus kita ganti x ini dengan 0, berarti 1 per 2 cos 0. Ini tinggal kita koefisiennya tulis 6 per 3. Cos 0 berapa? Tadi cos 0 itu berapa? 1
1, berarti 2 kali 1, 1 per 2 kali 1 kali 6 per 3, berarti berapa? 1 ya, 6 ini kan, 6 per 6, hasilnya 1. Nah, seperti itu kalau mengandung perkalian cos, jadi cosnya kita pisahkan. Nah, nomor 13, sin 6x kurangi sin 2x per 3x. Nah, di sini ada tanda kurang ya, jadi bentuk limit trigonometrinya mengandung penjumlahan dan pengurangan pada pembilang. Nah, di sini ada negatif. Nah, caranya yaitu dua-duanya ruas atas dan ruas bawah dikali 1 per x ya, ingat ya. Atas pembilang dan penyebut dikali 1 per x ya. Jadi sin 6x kali 1 kan sin 6x per x. Jadi semuanya mengandung per x. Nah, ini jadi sin 6x per x, sin 2x per x, 3x per x. Nah, setelah itu kita pisahkan. Ini dengan ini kita pisahkan ya, limitnya seperti itu ya. Terus setelah itu kan ini sudah bentuk dasar limit, berarti 6 per 1, 6, 2 per 1, 2, berarti 6 kurangi 2 per 3. Ini kan 3x, bagi x habis x-nya tinggal 3. Ini kan sudah bentuk dasar limit, 6 per 1, 2 per 1, berarti 6 kurangi 2 per 3. 6 kurangi 2, 4 per 3. Nah, seperti itu. Nah, ada trik cepat ya di sini, yaitu ambil koefisiennya saja di dalam soal. Koefisiennya ini 6, 2, 3, berarti 6 kurangi 2 per 3. 6x kurangi 2x per 3x, atau sama saja dengan 6x kurangi 2x per 3, 6 kurangi 2, 4x per 3. Ini sama dengan 4 per 3. Jadi ambil saja, kalau kalian menemukan soal seperti ini, ambil saja nilai koefisiennya. Ya, jawabannya sama, 4 per 3 dan 4 per 3. Nah, ini kalau soalnya esai, berarti kalian harus memakai ini. Ini jika bentuknya PG ya. Nah, coba ini. Jadi tinggal ambil koefisiennya saja, 6 kurangi 4 per 3 tambah 2. Nah, ya. 2, ini maaf, harusnya 2. Nah, berarti 2 per 5, ini harusnya salah. Nah, ini ada kesalahan. Ini harusnya 2 per 5. Ya, jadi ambil koefisiennya saja, 6 kurangi 4, 3 tambah 2. Nah, seperti itu, jadi 2 per 5. Yang nomor 15, ini juga sama. Ya, kita ambil 5 kurangi 2 tambah 3, ini 3 tambah 4 kurangi 1, hasilnya 6 per 6 sama dengan 1. Jadi jika kalian menemukan bentuk soal limit trigonometrinya berbentuk pengurangan dan penjumlahan seperti ini ya, jadi tinggal ambil koefisiennya saja. Jika kalian ragu, boleh lakukan manual seperti ini. Selanjutnya nomor 16. Nah, di sini mengandung pertambahan dan atau penjumlahan dan mengandung cos juga. Ya. Penjumlahan dan perkalian cos. Jadi dalam soalnya ada perkalian cos dan penjumlahan. Nah, tadi kan sudah dibahas yang berbentuk penjumlahan dan pengurangan, langkah pengerjaannya harus gimana, dan kalau mengandung perkalian cos, langkahnya harus gimana. Nah, sekarang ada dua-duanya ya, penjumlahan dan perkalian cosnya ada dalam satu soal. Langkah pertama sama ya, jadi cosnya harus dipisahkan ya. Nah, ini cosnya dipisahkan, jadi sin 6x plus sin 2x per 3x kali 1 per cos 4x ya, karena di bawah ya cos 4x ini, jadi kita tambahkan 1 di atas, 1 per cos 4x. Nah, setelah itu berarti yang ada pertambahan, ingat harus diapakan? Harus dikali 1 per x, dua-duanya. Nah, 1 per x, yang bawah juga ini sama, kalikan 1 per x. Jadi sin 6x per x plus sin 2x per x, 3x per x kali, nah kalau ini tidak usah dikalikan 1 per x ya. Yang dikalikan 1 per x itu hanya yang ada tanda plus atau minus. Nah, berarti ini tinggal langsung ya. 6 bagi 1 6, 2 bagi 1 2, berarti 6 tambah 2, ini tinggal 3 kali 1 per cos 4x. Nah, x nya ganti dengan 0, berarti cos 4 kali 0 0 ya, berarti 6 tambah 2 8, 8 per 3 1 per cos
0, cos 0 berapa? Cos 0 itu 1, berarti 8/3 kali 1/1, hasilnya 8/3. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, ada trik cepatnya juga ini ya. Jadi, trik cepatnya sama, tulis koefisiennya 6, 2, 3. Nah, kenapa ini 1? Karena ini ada cos. Kalau menemukan cos 4x itu anggap tidak ada ya, atau anggap 1 ya. Karena di sini kan x mendekati 0, otomatis kalau di sini 0 hasilnya 1 ya. Cos 0 itu kan hasilnya 1. Jadi anggap itu ini. Jadi kalau ada perkalian cos di bawahnya atau di atasnya, itu kalian anggap 1 ya. Jadi kita tulis koefisiennya 6 tambah 2, 3 kali 1, berarti 6 tambah 2, 8, 3 kali 1, 3. Nah, sama kan? Nah, gitu ya. Nah, nomor 17. Nah, lihat ini. Ini mengandung kuadrat ya, faktor ya. Ini bisa difaktorkan. 3x kuadrat plus x. Yang sama ini apa di sini? Sebelah kiri dan kanan yang samanya apa? X. Berarti x-nya bisa dikeluarkan. Ini tinggal 3x, ini plus 1 ya. Kalau dibalikan sama x kali 3x berarti 3x kuadrat, x kali 1 x per tan x. Nah, setelah itu pisahkan juga ini x per tan x ya. Terus ini limit 3x plus 1 ya, bisa dipahami ya. Ini pisahkan dua-duanya, ini juga pisahkan. Nah, ini kan udah bentuk dasar limit, berarti tinggal 1/1. 1/1 yaitu 1. Ini 3x plus 1 berarti 3 kali 0 ya, karena x mendekati 0 plus 1. Ini 3 kali 0, 0 tambah 1, 1 kali, maaf, ini 1 kali 1 ya. Jadi 1 jawabannya, bukan 1 tambah 1. Nah, seperti itu. Nah, demikianlah pembahasan untuk pertemuan kali ini. Untuk soal-soal selanjutnya nanti ada di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.